Don't worry about a thing, spada. Every little thing is gonna be alright. Sing it on. Kasih. Sahabat Rumah Impian, emangnya muka saya kayak pengamen apa ya? Kasih 2.000. Aduh, tapi kalau dilihat-lihat sih, iya sih kayak pengamen. Lumayan buat nabung beli mobil. Kak Asri kan? Kak Asri. Ya. Kak Adit, Adit dari mana? Rumah Impian. Oh ya ampun Mas Adit, tadi dikirain pengamen. Aduh, pengamen sih kerjaan saya 2 tahun yang lalu, Kak. Sekarang udah jadi host di Rumah Impian. Oh, yuk, Aku mau masuk? masuk? Boleh. Boleh dong, yuk. Aduh, let's go. Ayo, Kak. Wah, rumahnya nyaman banget, Kak. Makasih Mas Adit. Jangan singkat-singkat duduk, Kak. Makasih loh. Jangan malu-malu, tenang. Anggap aja rumah kakak sendiri. Silakan. Mas Adit. Tuh ya, Kak. Kursinya rusak ya, Kak? Enggak, itu kursi goyang. Kursi goyang. Merangkap kursi santai. Nyantai, jadi bisa santai gitu ya. Nyaman banget, Kak. Nah, dengan konsep tuh jendelanya lebar-lebar nih, Kak. Emang sih angin masuk banyak gitu, sirkulasi udaranya bagus. Tapi nggak takut orang masuk. Ya enggak dong, Mas Adit bisa aja kan ada tralisnya. Oh iya. Udah ada tralisnya, ada gajahnya lagi yang jagain. Iya bener. Terus, Kak, sebenarnya konsepnya apa sih, Kak? Sebenarnya rumahnya namanya Dalam Kerisikan. Konsep rumahnya Apa tuh? itu rumah tropis dengan banyak bukaan gitu. Jadi kita memaksimalkan cahaya matahari lewat jendela-jendela yang Iya. besar. Oh. Kemudian ya supaya banyak angin masuk sehingga bisa kerasa suasana tropikalnya gitu. Ngomongin iklim tropis di Indonesia nih sahabat Rumah Impian, rumah dengan konsep tropis ini bisa dibilang merupakan konsep rumah yang paling cocok diterapkan di negara kita tercinta. Menyesuaikan dengan cuaca yang sering kali panas, rumah tropis memiliki ciri struktur bangunan dengan banyak bukaan untuk menyediakan ruang yang cukup agar aliran udara dan pencahayaan alam masuk secara optimal, sehingga rumah nggak terlalu lembab. Kehadiran taman bernuansa hijau juga merupakan aspek penting dalam penciptaan rumah tropis. Sentuhan alam membuat suasana rumah desain tropis menjadi lebih adem dan segar. Untuk material, rumah tropis umumnya menggunakan material berbahan alam yang sumbernya bisa didapat di sekitar, seperti kayu ataupun batu alam. Gak salah dong ya kalau pasangan muda Astri dan Ajar memilih menerapkan konsep rumah tropis di hunian mereka. Bikin betah banget ternyata. Terus dengan konsep di sini tuh warna-warni, itu ada karpetnya yang monokrom. Konsepnya apa? Jadi Mas Adit kalau untuk interiornya kita senang dengan pendekatan Skandinavian gitu. Cuma kalau biasanya Skandinavian identik dengan hitam putih, kita coba masukin elemen-elemen warna. Tapi memang di sini banyaknya warna-warna lembut atau pastel gitu ya. Nah dindingnya sendiri semuanya di rumah ini warna putih. Jadi buat kami lebih gampang untuk mendekorasi gitu. Wah, sahabat Rumah Impian, bisa dibilang saat ini reputasi gaya interior Skandinavia memang sedang naik daun dan disukai. Padahal, sebetulnya pengaruh desain modern Skandinavia sudah ada sejak tahun 1930-an. Seperti namanya, awal mula gaya ini dipopulerkan oleh para desainer mebel asal Denmark, Finlandia, dan Swedia. Ciri khas yang paling berkesan dari gaya interior Skandinavia adalah furniture kayu yang membawa suasana santai dalam rumah. Dalam gaya Skandinavia, kesederhanaan pun merupakan salah satu hal yang penting. Furniture yang dipilih biasanya memiliki kesan bersih dan simpel. Seperti yang diutarakan Astri, rumah konsep Skandinavia memang identik dengan dinding bercat putih. Oleh karenanya, gaya desain ini membuat ruangan terasa luas dan lapang. Meskipun dominan dengan pemilihan cat berwarna putih, konsep Skandinavia yang diusung Astri nggak pernah mati gaya dan terkesan membosankan.
Karena sekalipun dihias dengan warna putih dan pastel, gaya ini juga dapat memberikan kesan menyenangkan dan ceria. Berbagai warna dapat dimainkan sebagai aksen, mulai dari pemilihan karpet, bantal, sofa, dan aksesoris lainnya. Keren kan? Kak, ini bagus banget. Aduh, hampir kesandung. Hati-hati ya. Iya, malahan kursinya, sofanya sama aku. Ini emang sengaja dibuat tinggi gini, Kak? Iya, kita konsultasi sama arsitek kita waktu itu supaya rumahnya bisa terkesan adem, kemudian angin juga bisa bebas masuk, ceilingnya harus tinggi. Ceilingnya gitu. tinggi. Iya. Dan yang bikin saya jadi ini nih, bertanya-tanya nih Kak nih. Jadi nggak ada sekat antara ruangan satu dengan ruangan lainnya, kayak dapurnya, kayak ruang tamunya, terus ada musolanya. Kenapa tuh, Kak? Sebenarnya kita ingin menciptakan kesan yang luas di rumah ini gitu. Jadi kalau disekat-sekat ruangan cenderung jadi kelihatan sempit. Iya, iya. Nah selain itu waktu itu mikirnya kalau ada acara keluarga, ini tinggal dikeluarin semua, bisa jadi buat tempat keluarga juga. Tempat keluarga gitu kan. Tuh, tiru deh di rumah Astri. Meskipun lahannya terbatas, tapi bisa terkesan luas dengan meminimalkan sekat. Jadi antara area satu dengan area lainnya saling terkoneksi dan terasa plong. Boleh aku lihat ininya Kak? Nih unik nih. Silakan. Ini dari kayu, apa nih konsepnya kayu gimana nih meja makan ini? Kalau ini sih sebetulnya lebih menguatkan kesan tropisnya. Oh, kayu-kayu ya, bener Iya, ya. dan pemilihan kursinya yang bentuknya seperti ini juga menguatkan kesan Skandinaviannya. Jadi ya kita gabung-gabung lah gitu. Tropis Skandinavian. Iya. Keren banget. Kita tengok ke ruang sebelah boleh? Boleh, boleh. Ini unik juga nih. Mantap. Ini cuma disekat sama apa tanaman-tanaman gitu ya Kak ya? Iya, jadi sebenarnya elemen tanaman ini kalau menurut saya itu adalah cara mendekor yang gampang tapi tetap memberikan kesan tropis yang kuat. Nah, sekatnya sendiri sebenarnya portable jadi sangat bisa dipindah. Kalau ada acara pun tinggal dibuka aja waktu itu gitu. Nah ini kan musola nih. Iya. Dibedain levelnya tuh. Iya, Ya kan? Emang sengaja biar membedakan tempat ibadah sama. Betul, selain itu kan supaya ada kesan suci gitu ya. Suci. Jadi nggak orang lalu lalang setiap hari ke musola, jadi hanya yang mau sholat aja bisa wudhu di sana, terus Jadi aku nggak bisa naik nih. boleh mau sholat silakan. Ntar aja nanti ya. Lagi dapet. Nggak kayak ini juga batanya nih bata expose ya. Tapi unik nih, beda nih. Jadi soalnya bentuknya itu lebih kayak melengkung gitu, apa sih gimana sih? Iya, ini sebenarnya bukan batu bata sih, waktu itu kita cari di tempat tukang batu. Ini juga saran dari arsitek kita, waktu itu ada sebuah batu bentuknya melengkung gitu. Akhirnya kita coba dipasang zigzag, malah jadi kesannya unik. Nah, habis itu kita pilih sampai ke atas gitu. Nice. Gimana kalau kita ke dapur? Boleh, yuk. Yuk. Ini sahabat rumah impian, dapurnya rumah. Ini minimalis banget Kak. Dan ini dapur bersih, dapur kotornya digabung. Nggak takut apa Kak, kalau lagi masak itu aromanya tuh kecium ke ruangan-ruangan lainnya? Sebenarnya enggak sih, karena dapurnya ini memang didesain nggak terlalu besar, makanya kita pakai warna putih, lagi-lagi supaya kesannya luas. Iya. Nah, kita punya jendela besar di situ, jadi kalau masak ikan asin atau yang baunya tajam sih, alhamdulillah nggak nempel ke sofa. Jadi karena sirkulasi udaranya bagus juga gitu. Keramiknya nih, konsepnya apa nih? Jadi kalau waktu itu kita mikirnya supaya dapurnya nggak terkesan membosankan, kita pasang elemen keramik warna-warni kayak gini. Nah, supaya match, makanya yang paling pas itu kabinetnya dikasih warna putih. Jadi dia nggak tabrakan dan masih ngeblend sama pilihan warna di ruangan yang lain. Jadi kita pakai warnanya juga tetap yang soft color. Soft ya? Iya. Oke, bagus banget, keren banget.